Di dalam gedung yang besar dan tinggi, terlihat seorang yang sedang menjelaskan tentang peternakan lebah batu yang disampaikan oleh Dr. Go Myung-han. Dr. Go Myung-han sangat bersemangat dalam menjelaskan tentang lebah batu. Bahkan orang pertama kali mengikuti pelatihannya merasa Dr. Go Myung-han lebih bersemangat dari biasanya. Tapi semua demi investasi. Ia mendapatkan kabar bahwa hari ini ada partisipan grup Shinhwa, dan ia sangat berusaha keras untuk menarik perhatian dari grup Shinhwa tersebut dan itu semua demi obsesi pribadinya sendiri. Geon-woo yang sedang mendengarkan penjelasan Dr. Go Myung-han membuatnya pusing dan suram sementara itu di sampingnya nona muda memiliki aura kebahagiaan. Waktu pun cepat berlalu dan pelatihan hari ini pun selesai. Terlihat Hawa yang melambaikan tangan perpisahan ke nona muda. Dan tentu dibalas dengan lambaian tangan nona muda yang terpikat kemanisan Hawa. Mereka pun berpisah. Pada akhirnya penjelasan Dr. Go Myung-han gagal. Penjelasannya sangat kacau di telinga nona muda. Bahkan penjelasannya selama 3 tahun hanya untuk mendapatkan tingkat yang sama dengan yang alami. Penjelasan Go Myung-han pun tidak berhasil untuk meyakinkan nona muda untuk investasi ke dia. Di samping itu, nona muda sedang melihat kontak Geon-woo. Selain ia sangat menyukai Hawa, nona muda ini cukup lebih tertarik akan pengetahuan Geon-woo. Terlihat saat pelatihan tadi, Geon-woo selalu bergumam tentang lebah batu. Sehingga membuat nona muda penasaran atas pengetahuannya. Setiap pengetahuan yang Geon-woo jelaskan terbalik dari penjelasan Go Myung-han. Nona muda pun terdiam memikirkan apa yang terjadi sebelumnya dan ia pun berkata, "Entah kenapa, aku harus membuat hubungan dengannya." "Lupakan, bagaimana pencarian Ahreum?" tanya nona muda. "Maafkan saya, tingkat yang bisa saya dapatkan hanya tingkat C," jawab Knight. Geon-woo tidak tahu bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh grup konglomerat terbesar di dunia. Sementara itu di dalam dungeon, Geon-woo terlihat serius. Dan 2 bocil 1 kelinci bertanduk pun berbaris rapi. Lalu tangan Geon-woo mengambil sebuah kertas dan jreng. "Ini huruf apa?" tanya Geon-woo. "Itu disebutkah?" jawab L. "Hawak," jawab Hawa. "Kyukyak," jawab kelinci bertanduk. "Ya, benar," kata Geon-woo. Anak-anak pun mulai belajar huruf. Geon-woo merasa bersalah. Ia hanya sibuk untuk bertani tapi tidak memikirkan pendidikan anak-anak. Ia teringat ketika nona muda terlihat bingung dari setiap kata yang keluar dari mulut Hawa. Sehingga Geon-woo sadar bahwa ia harus memberi pembelajaran ke Hawa. Tapi terdapat satu masalah lagi. Setiap Geon-woo bertanya, L akan selalu terus-terus ini disebut. Lalu Hawa dan si kelinci hanya mengganti konsonan akhirnya saja. Melihat Geon-woo terlihat depresi membuat bocil-bocil bingung, apakah mereka membuat salah? Gumam mereka. "Tapi, kenapa kamu ada di sini?" tanya Geon-woo ke kelinci. "Aku di sini karena bosen, Kyung," jawab kelinci yang tersenyum. "Kalau bosen kamu bisa main dengan yang lainnya," kata Geon-woo. "Mereka gak se-level Kyung," jawab kelinci. "APA? Apa maksudmu tidak se-level?" tanya Geon-woo penasaran ke kelinci. "Mereka seperti binatang liar Kyung," jawab kelinci dengan santainya. "Hei, kamu juga binatang." Geon-woo menyelah. Kemudian Geon-woo tersadar. Kelinci ini adalah jantan pertama dan tubuhnya yang paling besar dari semuanya. Apakah dia entitas spesial? Gumam Geon-woo. "Baiklah kamu ikut belajar." Geon-woo pun mengizinkannya untuk belajar. Geon-woo masih memikirkan si goblin dekil, apakah goblin itu entitas spesial? Kemudian Geon-woo melanjutkan belajar dengan anak-anak. Pada dasarnya L bisa berbicara, kan?" tanya Geon-woo. "Itu benar," jawab L dengan tenang. Yang membuat Hawa dan kelinci terlihat memuji dan menyembah L. Kemudian L pun diberi tugas untuk menghafalkan huruf-huruf dan mengajarkan itu juga ke kelinci. Dan khusus Hawa. Geon-woo akan memberinya pelajaran khusus. Yang mana ia akan menyuruh Hawa untuk mengucapkan apa yang dia katakan sama persis. Dan semua orang pun belajar dengan semangat. Padahal ini belajar tapi mereka terlihat senang semua, tak biasanya anak-anak suka belajar. Gumam Geon-woo ketika melihat semua orang semangat belajar. Beberapa hari kemudian, anak-anak cepat ke sini. Kalau tidak berangkat sekarang, matahari akan terbenam saat kita turun gunung. Teriak ibu ke Geon-woo dan Hawa. "Ia tunggu sebentar," kata Geon-woo. Terlihat Hawa yang sedang memasang sepatunya sendiri. Set. Berhasil terpasang. Dengan percaya diri Hawa berdiri. Hawa sudah belajar sekuat tenaga demi mengejutkan semua orang. "Aduh, Hawaku pinternya memasang sepatu sendiri," kata ibu yang senang melihat Hawa. Dan kemudian Hawa pun bersiap-siap. Dia membuka mulutnya dengan lebar. Lalu hasilnya, Hawa
teriak Hawa dengan senang. Ya, hasilnya tidak ada sama sekali. Namun, sebagai gantinya komunikasi Hawa ke ayah dan ibu meningkat. Apakah sesuatu yang tidak mungkin itu memang tidak bisa diapa-apakan? Gemam Jianwu. Di suatu tempat, terlihat Hawa berjalan dengan tersenyum percaya diri diikuti di belakangnya Geonwu, ayah dan ibu untuk menaiki gunung. Hawa, perlahankan jalanmu. Apakah kamu tahu kita harus kemana? Teriak Geonwu. Lalu kenapa? Kan bagus dia berjalan dengan semangat. Lagian arahnya benar. Kata ayah ke Geonwu. Anak yang aktif itu baik. Terlihat ayah dan ibu sudah terlihat pucat kehabisan nafas. Hawa berhenti, kakek dan nenek akan mati kelelahan. Teriak Geonwu kembali. Hawa Wang? Kata Hawa dengan bingungnya. Seharusnya ayah dan ibu memikirkan usia kalian. Vitalitas Hawa lebih tinggi dari diriku, dan kalian malah mengikuti Hawa. Geonwu pun menasehati ayah dan ibu. Dan terlihat ayah dan ibu terduduk bersandar di sebatang pohon, mereka beristirahat dan menarik nafas dengan benar. Hawa pun terlihat malu sambil memegangi belakang kepalanya. Aku bukan memuji vitalitasmu yang tinggi. Dan kamu Hawa, kamu juga harus melihat di sekitarmu baik-baik. Hawa pun tidak lupa dinasehati Geonwu. Howat, kata Hawa dengan tegas sambil memberikan hormat ala militer ke Geonwu. Hembusan angin pun bertiup melewati Geonwu. Terlihat Geonwu dan Hawa berada di atas gunung dan tampak desa di sekitarnya terlihat kecil dan indah. Ayah sangat hebat, ayah bisa tahu lokasi sebagus ini. Pujian Geonwu ke ayah. Kamu lupa? Saat kamu kecil dulu kamu memberitahuku aku tempat ini. Kata ayah. Benarkah? Ya, lagian aku sudah tidak pernah ke sini lagi. Kata ayah. Kenapa? Bukankah ini sangat bagus? Tanya Geonwu penasaran. Karena aku tidak mencabut deodeok di musim dingin selama kamu pergi ke Seoul. Geonwu pun terdiam mendengarnya. Datang ibu memarahi ayah. Kemudian adu mulut pun dimulai kembali. Sehingga membuat Geonwu harus menghentikan ayah dan ibu bertengkar. Tidak apa-apa, sekarang aku akan berbakti dan membuat masa lalu itu sebagai candaan. Kata Geonwu meyakinkan orang tuanya. Ayah ibu pun terkejut dan terharu mendengar anaknya ingin berbakti dan melupakan masa lalu. Ayah dan ibu pun menghela nafas. Ibu sambil melirik. Dan ayah ibu kompak berkata, berbakti itu membawa satu gadis baik dan cantik pulang. Jangan memulainya dengan hal yang sulit, ayo cepat cabut deodeoknya dan turun. Teriak Geonwu dengan kesal. Kemudian Geonwu tersadar, Hawa tidak ada suara selama percakapan mereka. Ketika Geonwu menoleh ke belakang ia melihat Hawa yang telah duduk berjongkok dan mencabut sesuatu. Shred. Ternyata Hawaku sudah mulai bekerja. Hawa pun dengan senang menoleh dan menjawab Hawa. Geonwu pun tersenyum dan berkata apakah Hawa tahu bentuk deodeok? Hawa pun hanya ketawa atas pertanyaan Geonwu. Sambil menunjukkan sesuatu yang Hawa cabut. Geonwu pun ketawa dan memuji Hawa yang benar mencabutnya dari akar. Namun Geonwu terkejut. Ayah, ibu, cepat kemari. Teriak Geonwu memanggil ayah dan ibu mendekat. Coba kalian lihat apa yang dicabut oleh Hawa. Terlihat sebuah tanaman yang terlihat bercahaya emas yang membuat ketiga orang tersebut terkejut. Hawa pun mengangkatnya tinggi-tinggi ke langit-langit. Dan ketiga orang itu kompak berteriak. Itu gingseng. Waktu pun berjalan cepat. Maghrib pun mulai berkumandang. Terlihat ayah yang membawa sesuatu di pelukannya dan berkata, kami hanya ingin mencari deodeok tapi malah mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Howat! Teriak Hawa dengan senang. Iya, ini semua berkat Hawa yang membawa keberkahan. Ayah memuji Hawa. Ayo kita pulang dan memakan gingsengnya. Kata Geonwu. Namun ayah menolaknya, tidak boleh anak bodoh. Kenapa ya? Tanya Geonwu. Di hari pernikahanmu aku akan bersulang sebagai ayah mertua. Ayah pun berhayal tentang putranya menikah. Ayah. Kalau ayah ingin melakukan itu setidaknya aku harus ada pasangan dulu. Geonwu pun menghela nafas. Kemudian Hawa memegang Geonwu. Sehingga membuat Geonwu bertanya Hawa ada apa? Dan terlihat di depan mereka ada nona muda dan pelayannya telah berdiri di depan rumah mereka. Hawa terlihat senang melihatnya. Di dalam rumah, Geonwu terkejut. Dan bertanya, aku petani terkenal di Konoha? Itu benar. Jawab Knight. Di sampingnya nona muda hanya senang bermain bersama Hawa. Anda terkenal menjual jagung dan ubi tingkat B dengan jumlah besar. Meski namanya berbeda-beda, orang yang tahu pasti akan tahu. Jelas Knight. Aku jadi malu karena terkenal tanpa sepengetahuan diriku. Jadi apa hubungannya dengan kalian? Tanya Geonwu. Lalu Knight pun memperkenalkan dirinya dengan memberi kartu nama.
Nona muda dan Hawa pun asik bermain bersama. Dan Hawa pun menunjukkan kartu rohnya seakan berkata aku juga ada kartu nama. Ketika Geonwoo membaca kartu nama Knight. Perusahaan Shinhwa. Teriak Geonwoo dengan kaget. Anda berasal dari Shinhwa? Tanya Geonwoo. Ya benar, Nona bertanggung jawab dalam farmasi dan pengembangan artefak. Dan saya bertugas membantu Nona. Hawa pun terlihat bertanya-tanya ke Nona muda sambil melihat ke arah Nona tersebut. Yuna? Kamu generasi keberapa? Yuna pun menceritakan tentang dirinya, awalnya hendak dihentikan oleh Knight tapi Yuna ingin memberitahunya karena Yuna sangat membutuhkan bantuan Geonwoo. Saya putri dari Presdir Grup Shinhwa. Karena itu saya bukan generasi ketiga ataupun keempat tapi kedua. Kata Yuna yang memperkenalkan dirinya. Geonwoo bingung, yang membuat terlihat bingung karena umur Yuna dan Pak Presdir Grup Shinhwa berbedaan sangat jauh. Yuna dan Knight pun hanya tersenyum. Pokoknya kami datang hari ini karena ingin meminta tolong. Kata Knight yang menyerahkan sebuah amplop di atas meja. Pemohonan Grup Shinhwa untukku? Tanya Geonwoo dan ketika ia melihat isi berkas tersebut, Geonwoo pun terkejut. Karena isinya adalah proposal Grup Shinhwa tentang ahreum dan madu lebah batu. Yuna dan Knight pun memasang muka yang serius dan tegas. Pada saat Geonwoo mendiskusikan kontrak dengan Knight, Geonwoo terdiam meneteskan keringat. Sementara Knight hanya tersenyum dan ketawa kecil. Geonwoo menggaruk-garuk kepalanya ketika ia membaca proposal tersebut dan Knight mengatakan pelan-pelan saja membacanya. Sedangkan orang-orang yang berada di luar sedang memotong kentang. Ayah dan ibu terlihat terkejut melihat keahlian Yuna memotong kentang. Terlihat skill Yuna memotong kentang sangat ahli. Yuna memotong kentang dengan kecepatan yang cepat sambil tersenyum. Bagi Yuna yang bertanggung jawab atas pengembangan ramuan dan artefak Grup Shinhwa, pekerjaan memotong kentang seperti ini adalah pekerjaan yang sederhana untuknya. Tapi tentu saja, rahasia kecepatan memotong seperti itu bukan dari semua pengalamannya saja, tapi karena ada Hawa yang memperhatikannya. Sehingga membuat Yuna senang. Dia hanya senang menarik perhatian Hawa. Akhirnya pembicaraan Geonwoo dan Knight pun selesai. Mereka keluar dari ruangan. Dan ketika Geonwoo melihat mereka, Geonwoo terkejut. Ayah dan ibu menyuruh tamu kita yang terhormat ini melakukan apa? Knight Lun terdiam melihat kelakuan nonanya. Ayah dan ibu hanya memasang muka datarnya dan berkata, dia terlihat bosan, jadi kami menyuruhnya memotong kentang tapi alhasil pekerjaannya sangat bagus, kata ibu yang malu-malu. Masa ayah dan ibu menyuruh melakukan itu karena ia bosan? Dan Hawa juga, jangan menempel di samping orang yang memegang pisau. Teriak Geonwoo dengan kesal. Geon pun meminta maaf ke Yuna. Hawa berdiri dengan protes ke Geonwoo. Dan Yuna terlihat murung. Melihat nonanya murung Knight pun berkata tidak apa-apa kalau hanya sedikit. Knight! Teriak Geonwoo. Lalu Knight berjalan maju dan berkata kalau begitu saya juga akan membantu. Terlihat Knight memegang 3 kentang di tangannya. Lalu dilempar ke atas. Dan Knight mengayunkan pisaunya. Sat. Terlihat potongan kentang berjatuhan di hadapan semua orang sehingga membuat orang terlihat kagum akan keahlian Knight. Sementara itu, Geonwoo hanya bisa kaget melihat putri dari Presdir Grup terbesar di dunia dan pengawalnya memotong-motong kentang di rumahnya. Adegan yang tidak masuk akal dalam berbagai makna terbentang di depan mata Geonwoo. Terlihat potongan cantik kentang yang telah dipotong. Dan terlihat Yuna dan Hawa yang bersama-sama dengan bahagianya. Geonwoo pun menghampiri mereka dan berkata, Hawaku sepertinya sangat menyukai kakak Yuna ya. Sambil mengusap kepala Hawa. Apa pembicaraan dengan Knight berjalan baik? Tanya Yuna yang membuat Hawa bertanya-tanya. Ya, aku memutuskan menyetujui permohonan kalian. Jawab Geonwoo. Yuna pun sangat senang dan berterima kasih. Ya, semua ini juga demi menyembuhkan penyakitmu. Kalau tidak keberatan. Apa kamu bisa mengatakan kamu terkena penyakit apa? Jika aku tahu mungkin aku bisa membantu. Yuna pun terlihat ragu. Namun Hawa memegangi tangannya. Seakan-akan Hawa ingin Yuna percaya ke Geonwoo. Melihat itu pun Yuna tersentuh. Saya terkena penyakit yang tidak bisa tumbuh. Tapi ini bukan penyakit biasa yang Geonwoo tahu, hormon di tubuhku normal. Aku hanya tidak bisa tumbuh, saya bahkan tidak bisa menua dan mati. Geonwoo terkejut. Yuna pun melanjutkan bahwa ini bukan hal bagus dan membuat ia kekal seutuhnya dan kemudian Yuna tertunduk lesu akan penyakitnya. Geonwoo pun tersadar kalau dia lanjutkan akan membuat Yuna depresi dan tertekan. Jangan khawatir dan percaya saja kepada saya. Geonwoo pun tiba-tiba berkata begitu membuat mata Yuna terbuka lebar terkejut. Dan melihat Geonwoo dengan percaya diri menepuk-nepuk dadanya yang berkata,
Aku tidak akan mendapatkan ahreum dan madu lebah batu tingkat A+, tapi tingkat S. Melihat Geonwoo dengan percaya diri berkata seperti itu membuat Yuna terbengong dan terdiam. Akhirnya Yuna pun ketawa dan berkata, ilmuwan di Shinhwa saja tidak bisa membuatnya dan kamu mengatakan itu dengan percaya dirinya. Tentu percaya padaku. Kata Geonwoo tersenyum dan Hawa pun berkata, Hawa, dengan senang ke Yuna. Terima kasih. Saya akan menunggu dan menantikan kabar baik dari Anda. Kata Yuna dengan mata berkaca-kaca. Kemudian Yuna dan Knight pun pamit pulang. Tiba-tiba Geonwoo teringat sesuatu dan Geonwoo berkata, jadi umurmu sekarang berapa? Yuna hanya menjawab, itu rahasia. Sambil tersenyum ke arah Geonwoo. Geonwoo dan Hawa pun melambaikan tangan tanda perpisahan mereka. Setelah Yuna dan Knight pergi, terlihat Geonwoo dan Hawa. Meski mereka menyerahkan pekerjaan itu, bukankah mereka tidak begitu mempercayaiku? Kata Geonwoo. Hawa hanya bisa bertanya-tanya maksud Geonwoo apa. Geonwoo pun memegang dagunya dan berkata, ahreum tidak masalah karena sudah ada ahreum tingkat S, namun madu lebah batu tidak bisa ditebak. Dan sekarang aku akan melakukan yang terbaik. Kata Geonwoo. Hawa pun sangat senang mendengarnya. Geonwoo pun menambahkan bahwa membuat seorang anak tersenyum adalah tugas orang dewasa. Sambil menggendong Hawa yang sangat senang. Beberapa hari kemudian terlihat helikopter yang melintas di perkarangan Geonwoo. Hawa sangat senang melihat helikopter tersebut dan berkata, Hawa, terlihat tumpukan frame mango yang sangat banyak seakan-akan itu gunung. Geonwoo meminta ke grup Shinhwa untuk mengirimnya frame mango utuh rapi. Geonwoo tidak menyangka akan sebanyak ini dikirimkan. Dan Geonwoo juga tidak percaya taring dan kuku frame mango masih ada, padahal itu ladang cuan. Bahkan kristalnya pun masih utuh. Kata Geonwoo yang sedang melihat tumpukan tinggi frame mango. Tak lama Knight pun menelpon menanyakan apakah frame mango-nya sudah sampai. Geonwoo pun menjelaskan bahwa sudah sampai dengan selamat. Awalnya Knight mau datang sendiri untuk mengantarkan frame mango-nya tapi dia ada urusan yang harus dilakukan. Menurut peneliti kami, yang dibutuhkan hanya tulang frame mango-nya saja. Apakah Anda tidak apa-apa dengan frame mango utuh? Tanya Knight bingung. Tidak apa-apa. Aku akan melakukan penelitian sendiri. Jawab Geonwoo. Seperti biasa, selain Hawa selalu ceria dia juga akan selalu ingin tahu sesuatu dan selalu bertanya-tanya apa yang dilakukan Geonwoo. Terlihat lebah batu yang lewat dan jumlah mereka mulai banyak di luar dungeon. Geonwoo meminta Knight untuk memberikan pendidikan tentang keselamatan kepada orang-orang desa. Dan itu berakhir sangat baik. Bahkan mereka menjelaskan bahwa lebah batu adalah serangga bukan monster. Mendengar ini Geonwoo sempat menyindir Knight yang membuat monster seolah-olah serangga. Meski lebah batu Geonwoo tidak membahayakan orang karena perintahnya. Namun fakta bahwa mereka adalah monster yang berbahaya tidak akan pernah berubah. Jika mereka dilaporkan dan ditargetkan untuk dibasmi, peternakan lebah tidak mungkin pernah terjadi. Karena itu Geonwoo meminta pendidikan sederhana saja untuk penduduk desa. Tapi, Knight malah membuat monster sekarang menjadi serangga. Kalau hanya orang desa yang dididik, pasti akan menjadi masalah jika ada orang luar yang tidak tahu, jadi lebih baik kita melakukannya dengan sempurnakan. Lebah batu adalah serangga. Kata Knight. Karena percakapan pendek ini, lebah batu digolongkan sebagai serangga dan bukan monster secara hukum. Berkat itu, lebah batu bisa berkeliaran dengan bebas dan menjadi sangat bersemangat. Tentu saja aku mengingatkan lebah batu kembali untuk tidak menyerang manusia sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fikir Geonwoo. Geonwoo pun mengucapkan terima kasih dan mengakhiri percakapan mereka. Di tempat lain terlihat Knight teringat di saat ia pulang dari rumah Geonwoo. Di dalam mobil, Knight memberikan hasil penyelidikan bahwa Hawa anak di luar nikah, bahkan Hawa tidak terdaftar di Dinas Kependudukan Sipil. Mendengar itu Yuna merasa tampilan keluarga mereka sangat bahagia dan serasi. Kemudian Yuna dengan tekadnya meminta bantuan Knight untuk melakukan apapun untuk membantu mereka karena itu semua demi membuat Hawa tetap tersenyum. Dan sekarang Knight telah melakukan apapun seperti kata Yuna. Namun Geonwoo tidak banyak meminta apapun sehingga setiap permintaan sekecil apapun dari Geonwoo akan diperbesar dan diperbanyak permintaannya. Di dalam dungeon, Geonwoo dan Hawa baru saja memasuki dungeon tanah persawahan. Terlihat roh-roh sedang memindahkan frame mango ke dalam dungeon dan L yang tercengang melihat jumlah frame mango-nya sebanyak ini, bahkan ia mencoba untuk menghitungnya. Haruskah kita menanam benih ahreum bersama-sama, kata Geonwoo kepada bocil-bocil tersebut. Kedua bocil pun sangat senang untuk membantu. Kalau begitu tolong bantuannya, kata Geonwoo.
Saya akan melakukannya sekuat tenaga, kata El dan Hawa dengan gembira teriak Hawa. 2 jam kemudian, terlihat Geonwoo mengelap keringatnya dan ia telah menanam bibit ahreum yang terakhir. Dan semuanya terselesaikan. Berkat roh-roh yang sudah jadi veteran, pekerjaan pun cepat terselesaikan. Terlihat El yang syok. Geonwoo pikir El dan Hawa merajuk karena tidak dikasih pujian. Jadi Geonwoo berkata, tentu saja ini berkat El dan Hawa. El pun menoleh dan berkata, bukan begitu tuan. Di samping El, Hawa dengan muka keingintahuannya melihat sesuatu di depan. El pun menunjuk sesuatu di depan mereka. Sebelah sana tuan, kata El. Terlihat segerombolan lebah batu sedang membawa sesuatu sangat-sangat besar. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat pemandangan seperti ini, kata Geonwoo yang terkejut. Lebah-lebah batu itu mendatangi Geonwoo dan yang lainnya, dan meletakkan sesuatu yang mereka bawa ke depan Geonwoo. Geonwoo pun penasaran sebenarnya apa ini. Ketika mereka melihat, Geonwoo terkejut. Terlihat itu sebuah gentong dari batu yang berisikan madu lebah batu. Melihat ini bukan hanya Geonwoo yang tercengang, El dan Hawa pun sama terkejutnya. Hawa dan El pun menyelupkan ujung jarinya ke dalam madu tersebut. Dan ketika mereka merasakannya, itu madu sangat manis dan nikmat sehingga membuat perasaan tenang. Geonwoo tercengang. Padahal aku lagi cemas untuk mengumpulkan madu, tapi tidak kusangka kalian akan memberikannya kepadaku dengan sendirinya. Tapi kenapa? Tanya Geonwoo. Biai. Oke, jadi kalian ingin meminta madu yang sudah diproses ya? Baiklah, aku masih ada yang tersisa, aku akan memberikannya kepada kalian, kata Geonwoo ke lebah-lebah batu tersebut. Dan lebah batu pun sangat senang karena tugas mereka bisa diselesaikan mendapatkan madu yang telah diproses. Train. Terdengar suara notifikasi. Madu lebah batu yang penuh dengan energi musim semi. Tingkat A+. Ini adalah madu lebah batu yang berlimpah dengan energi musim semi. Sifat khusus dari keunikan lebah batu muncul dari proses lebah batu saat mengumpulkan madu dari bunga musim semi. Mengeluarkan aroma musim semi yang harum. Ada efek samping yang sebenarnya bukan efek samping yang membuat ingin memakannya terus. Dari madu lebah pertama saja sudah tingkat A+. Yuna pasti akan menyukainya, kata Geonwoo yang senang setelah membaca notifikasi madu tersebut. Namun Geonwoo menjadi bingung, bagaimana ia akan menjelaskan madu ini ke Yuna. Padahal Yuna tidak tahu dia berternak madu lebah batu. Halo teman-teman channel Manhwa MFA, dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga kalian selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Sampai jumpa di video saya, bye-bye.